Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan anggota-anggota kelompok kami diantaranya yaitu 1. Ana Kristina, 2. Elizabeth, 3. Justika Tri Sekar Amanda, 4. Nurul Iza Putri, 5. Dea Monika, 6. David Soritua Tobing. Baik, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil bisnis. Profil bisnis. Semakin maraknya bisnis sekarang ini dikarenakan tuntutan masyarakat dalam tren fashion yang berubah-ubah setiap waktunya. Banyak bermunculan bisnis fashion dengan persaingan yang ketat. Pesatnya persaingan antar pembisnis membuat kami mencari ide baru, dan akhirnya menemukan sebuah ide, yaitu kami ingin membuat bisnis yang bergerak dalam bidang tekstil, yang berfokus dengan desain sendiri melalui web yang akan kami sediakan. Ini merupakan ide bisnis baru, yang masih sangat jarang ditemui, tentunya dengan desain, model, dan style modern terkini. Dan di samping itu juga, selain membuat fashion yang modern, kami juga ingin sambil memperkenalkan busana batik Jambi kepada masyarakat luas melalui butik kami. Dengan terbatasnya waktu dan kepentingan yang dimiliki setiap orang, menyebabkan mereka tidak bisa berbelanja kebutuhan pakaian mereka dengan waktu yang sangat terbatas. Maka dari itu kami menggagas ide ini, waktu yang lebih efisien bagi para pelanggan hanya dengan duduk manis di depan laptop, sembari mengerjakan pekerjaan lainnya. Pelanggan dapat dengan santai melihat busana-busana yang ada di butik kami, tentunya dengan desain-desain yang up to date. Oleh sebab itu, ide bisnis ini semoga bisa menjangkau sebagian besar peminat pasar dan diharapkan untuk dapat terus berkembang ke depannya. Nama perusahaan atau nama bisnis kami yaitu High Wish Boutique. Nama ini kami pilih menjadi nama untuk perusahaan kami karena kami memiliki harapan yang besar untuk kesuksesan butik kami. Harapan kami bukan cuma sekedar ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi kami juga berharap bahwa bisnis kami ini bisa memberi manfaat kepada pembeli, pelanggan, dan orang-orang di sekitar kami. Dan melalui bisnis ini kami juga berharap bisa membantu orang-orang di sekitar kami dengan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan tentunya kami juga berharap bahwa bisnis kami ini bisa menginspirasi orang banyak. Nah, di sampingnya, ini merupakan logo perusahaan atau logo bisnis kami. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di dalamnya terdapat gambar hanger, di mana hanger sangat erat kaitannya atau hubungannya dengan busana atau pakaian. Nah, untuk tulisan yang di atas, bawah maupun yang di tengah, itu melambangkan nama perusahaan kami. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nama perusahaan kami yaitu High Wish Boutique. Nah, tentunya di sini perusahaan kami memiliki visi dan misi. Visi perusahaan kami diantaranya yaitu 1. Menjadi pelopor fashion terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. 2. Menjadi perusahaan fashion busana yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa. 3. Menjadi perusahaan fashion yang memiliki ciri khas unik dengan mengangkat brand lokal namun tetap trendy dan menjadi salah satu bagian dari tren mode fashion dunia. 4. Selalu mengedepankan pelayanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Misi perusahaan 1. Memberikan pelayanan tanya jawab yang terbaik bagi pelanggan. 2. Selalu memunculkan ide-ide kreatif. 3. Menciptakan karya yang kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dengan industri fashion nasional. Target pasar. Target pasar perusahaan kami semua kalangan, bisa dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Karena fashion yang kami buat bisa disesuaikan dengan request pelanggan. Media pemasaran yang kami gunakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan bisnis kami adalah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan produk kami bisa dipesan melalui web resminya dan juga situs-situs belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Struktur perusahaan High Wish Boutique. CEO-nya Elizabeth,
Manajer Marketing Ana Kristina, General Manager Nurul Ija Putri, Manajer Desainer Justika Tri Sekar Amanda, Manajer Finance Dea Monika, dan yang terakhir Manajer Operasional David Soritua Tobing. Struktur perusahaan Hikewise Boutique. CEO dijabat oleh Elizabeth dengan job description yaitu menyusun strategi dan visi, menjalin hubungan kemitraan strategis, mengevaluasi setiap kinerja manajer, menyetujui kebijakan yang dibuat manajer, menentukan metode dan standar kinerja perusahaan, serta menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Manajer marketing dijabat oleh Ana Kristina dengan job description, merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran, memiliki kemampuan negosiasi, presentasi, dan komunikasi, serta pengetahuan tentang produk perusahaan. General Manager dijabat oleh Nurul Iza Putri dengan job description yaitu membantu direktur dalam membuat kebijakan dan perencanaan kinerja perusahaan, serta mewakili direktur dalam membuat perjanjian jika direktur berhalangan. Manajer Desainer dijabat oleh Justika Trisekar Amanda dengan job description yaitu desainer harus memperhatikan perkembangan desain fashion yang fashionable dan terbaru, serta banyak diminati konsumen, memiliki wawasan yang luas terhadap desain fashion. Manajer Finance atau Keuangan dijabat oleh Dea Monika dengan job description yaitu memonitor, mengumpulkan data, dan menganalisis posisi perusahaan terkait hubungan dengan pihak pengelolaan akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan pembayaran kewajiban pajak perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif. Manajer operasional dijabat oleh David Sirotwa dengan job description yaitu melakukan seluruh kegiatan operasional dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja, melakukan analisis kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas perusahaan, membina hubungan dengan fasilitas vendor atau pemasok barang dan jasa prasarana kantor, serta menjalankan dan mengembangkan prosedur atau sistem kerja atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja. Referensi ide atau rencana bisnis kami terinspirasi dari butik Lydia Natika, Batik, dan Songket. Yang menjadi pesaing dalam bisnis kami yaitu yang pertama butik batik Jambi Berkah, yang kedua butik batik Jambi Mariana, dan yang terakhir butik batik Jambi Dira. Analisis SWOT Business Hikewise Boutique. Analisis SWOT digunakan untuk mengukur seberapa kuat sebuah produk bisnis dapat direalisasikan dan dijual ke pasar. Kapabilitas produk tersebut dilihat dari 4 variabel. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk bisnis Hikewise Boutique yang akan kami jalankan. Dari segi strength, yang pertama, Hikewise Boutique memiliki kualitas bahan pakaian yang bagus, kualitas layanan yang baik, dan mengikuti perkembangan teknologi dalam menjalankan usahanya, serta pengorganisasian toko ini sudah tersusun dengan rapi. Yang kedua, kami juga menjual produk kami pada situs belanja online, sehingga jangkauan pasar kami jauh lebih luas. Yang ketiga, harga jual produk lebih rendah daripada pesaing. Yang keempat, memiliki unit produksi sendiri. Semua pakaian kami produksi sendiri sehingga dapat menekan harga menjadi lebih murah. Dan yang terakhir, adanya saluran distribusi langsung oleh perusahaan. Dari segi weakness, yang pertama minimnya modal untuk melengkapi koleksi pakaian yang akan kami jual. Juga fasilitas yang belum komplit seperti tidak adanya kamar ganti dan juga kurangnya patung model. Yang kedua, pembukuan yang masih dilakukan secara manual, belum menggunakan aplikasi online. Yang ketiga,
adanya beberapa pesaing bisnis yang sudah terlebih dahulu berdiri, sehingga kami dituntut lebih inovatif dan kreatif untuk memulai bisnis yang sama. Opportunity atau kesempatan. Persaingan yang masih sedikit, dengan jumlah pesaing yang sedikit, bisnis kami akan memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai pasar. Dengan adanya kreativitas dan inovasi desain fashion yang kami lakukan, bisnis fashion kami ini bisa menjadi lebih sukses. Adanya tradisi lebaran di mana banyak masyarakat yang membeli baju saat lebaran, juga bisa menjadi kesempatan untuk kami mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Threats atau ancaman. Adanya persaingan baru yang terus bertambah. Daya tawar konsumen yang tinggi, adanya persaingan harga dengan para pesaing, iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Konveksi yang ada masih memakai peralatan dan mesin yang masih semi tradisional, serta perekonomian nasional yang tidak stabil menyebabkan perusahaan daya beli masyarakat. Sekian video tentang ide bisnis dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.